Allah. Baik, sudah siap? Silakan boleh dilakukan bersama-sama. Dalam hitungan 3, kita buka. Inilah dia official poster dari film Baby Udon. 1, 2, 3. Yes, ini dia Baby Udon. 3 September 2026, persembahan dari Sumargo Films dan Lito Pictures. Kita lihat di layar juga sangat luar biasa. Ini ada poster dan juga ini foto dari almarhum Hajime Kondo dan juga Fanny Kondo. Kita lihat di layar. Ini adalah poster dan ini adalah real foto. Jadi kita buat sedekat dan ini berlimbing sekali kita hari ini. Terharu sekali dengan hadirnya di hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman media, apresiasinya. Kita boleh foto bareng bersama dengan official poster. Boleh lebih merapat lagi. Silakan boleh lebih merapat. Yes. Tekanan 70/40, naiknya 140 dok. Woi, habisin semua barangnya! Jangan kurang ajar kamu ya. Jaga mulutmu. Kita harus stabilkan dia sekarang. I'm ready to go. Tahan napas pelan ya Bu ya. Fanny. Kamu pikir kamu bisa bodoh-bodohi aku? Pendarahannya meningkat dok. Saksen. Sekarang. Silaturahmi dan mendoakan sekaligus ingin menginformasikan bahwa apa yang pernah menjadi mimpi dari seorang Hajime bersama dengan istri, sebentar lagi mimpi itu akan diwujudkan di bioskop. Dia adalah jawaban dari doa kita. Dia adalah orang yang mau bantu filmin kisah hidup kita supaya bisa jadi inspirasi buat banyak orang dan bisa jadi legacy buat Kaskas. Impian kamu akan jadi kenyataan, Hani, karena perjuangan kita akan dilihat oleh banyak orang. I'm so proud of you, Hani. I miss you so much and I love you so much. Thank you for marrying me. Tekanan 70/40, naiknya 140 dok. Woi, habisin semua barangnya! Jangan kurang ajar kamu ya. Jaga mulutmu. Kita harus stabilkan dia sekarang. I'm ready to go. Tahan napas pelan ya Bu ya. Fanny. Kamu pikir kamu bisa bodoh-bodohi aku? Pendarahannya meningkat dok. Saksen. Sekarang. Bu Fani, ya karena ya gue lagi bilang ke Bu Fani. Nanti ke Pak Fajar juga pasti. Karena Bu Fani ya bersedia untuk mengisahkan ya untuk memberikan kesempatan kepada Sumargo Film dan kita Lito Picture ya untuk kisahnya yang luar biasa ya, dedikasinya di mana Bu Fani ingin membangun keluarga, menjaga suami ya, dan semoga film ini bisa menginspirasi ya, memberikan semangat kepada semua orang yang ingin membina keluarga ya yang harmonis. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Fajar ya yang bersedia untuk bersama dengan kita semua untuk membuat cerita Baby Udon ini ya menjadi begitu indah. Dan yang pasti terima kasih yang amat besar sekali saya ingin mengucapkan kepada Kodensu ya dan Ciolif yang ini hari belum bisa datang karena tentunya kita dari dulu udah senang sekali dengan Kodensu ya, tentunya kita ingin berkolaborasi dan ini hari Kodensu bersedia untuk bekerja sama dengan kami di Lito Picture untuk membawa cerita ini ya tentunya. Dan terima kasih juga kepada semua cast di sini ya yang telah memberikan waktu dan usahanya semua untuk membuat film ini menjadi begitu indah. Fanny. Nafas panjang saat Kondosan ini tuh Ci. Kondom. Ayu pilek. Namanya Hajime Kondo. Sangat viral di sosial media dan banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil juga dari kisahnya Mbak Fanny. Sebenarnya itu jadi tantangan terbesar buat kita juga pas proses pembuatan karena kisah hidupnya Mbak Fanny sudah semengharukan itu dan semenginspiratif itu. Jangan sampai kita hilangkan esensi itu dalam film. Dan bersyukur banget bisa berpartner sama Mas Fajar, sama Kodensu juga, sama Mbak Oka,
yang bisa mewujudkan cerita ini segitu indahnya, dan dibantu juga sama teman-teman cast di sini yang aktingnya luar biasa. Jadi harapannya semoga film ini bisa menginspirasi banyak orang. Yes. Sadar kamu, Van. Mana ada sih bos besar yang serius sama orang kayak kita. 付き合ってまだそんな経ってないですよね。 はじめちゃんsudah cerita sama Fani Sang kondisi kamu yang sebenarnya. Kalau di sini tenang aja, bapak sama ibu tinggal meninggal aja. Diri gue, kalau misalnya gue main sama dia, gue bisa nggak suka sama dia, gitu. Karena acuan gue itu, kalau lu pengen nyiptain pemain dua dengan chemistry yang kuat, lu harus tanya sama dia, lu bisa nggak suka sama dia, bisa nggak? Itu dulu bisa nggak? Nah, ada beberapa case yang kalau ditanya, bukan case-nya jelek ya, ini semua orang kan nggak ada artis yang jelek gitu, santai. Nanti kita bicarakan di sini. Jadi gue gini, terus begitu Kathleen kepilih, kan mereka sebenarnya kan pada nodong gue gitu. Sebenarnya sih gue nanya sama diri gue sebelum itu, kira-kira kalau lu main sama Kathleen, kira-kira lu bisa suka nggak sama Kathleen? Bisa. Oke. Gue bilang, sayang gue udah menikah Kathleen. Gitu kan? Iya. Begitu mereka nodong gue, alhamdulillah. Di dalam film doang deh, kan kerja. Gitu kan, alhamdulillah. Sebenarnya gue seneng tanda tangan ini. Udahlah, akhirnya pas proses development act-nya, selain bersama dengan teman-teman aktor yang lain ini, aku tuh turun bantuin ngarahin lah bersama dengan coach acting coach-nya dan sama Bang Norman namanya. Nah, Kathleen tuh juga Kathleen paling awal sebelum yang lain nongol. Ya, tiap hari sama aku gitu. Tiap hari sama aku. Gue lama-lama nih bisa suka nih gue sama nih perempuan satu ini ya. Densu ya kan. Udahlah deh, doanya terlalu. Tapi dari situ gue bilang Hajime akan hidup. Dan Fani Kondo akan jatuh cinta sama Hajime Kondo. Itu yang dihidupkan, boleh tepuk tangan dong. Justru rasa itu. Tinggal meninggal aja. Biar bagaimanapun dia itu orang asing. Dia nggak ngerti dan nggak paham budaya kita. Mama bisa aja merestui kalian, tapi Allah tidak akan merestui kalian. Cinderella story, cewek capek miskin pengen ketemu cowok kaya gitu. Oke, ini menarik gitu kan. Tapi hujan gak ada habisnya. Wah, ini kalau dijadiin cerita film kayaknya dramatisnya lumayan nih. Oke nih gitulah. Bisalah bikin orang bahagia, jatuh cintanya, terus lucu, terus ya sedih gitu. Tapi yang paling menarik kan di sini happy ending tapi yang nggak biasa. Ya. Orang biasanya kalau bikin kisah cinta selalu happy ending yang standar lah ya. Jadian terus bahagia bareng. Tapi ini cerita yang dituliskan Tuhan buat Fanny itu keren banget. Di situ saya lihat sosok wanita kuat. Oh keren nih kalau kita bikin film buat para cewek. Gue punya anak cewek, gue punya istri cewek juga gitu kan, punya ibu cewek gitu ya nontonnya. Karena emang ini perjuangan hidup seorang wanita gitu. Dan gue sebagai laki-laki, wah tersentuh juga dijadiin film. Jadi ada tantangan gitu ya. Tantangannya itu yang tadi Koko bilang tuh banyak banget gitu. Tapi pada saat ngobrol itu kan approach, sebenarnya gue kok yang komporin Ci Olive. Oh, terbuka sekarang. Dia yang komporin Ci Olive. marah. Jangan marah. Berarti plot twist ya? Plot twist. Ya karena kan cerita baik ya, pesennya baik, niatnya juga baik, ya kan kita support lah. Yang baik-baik mah kita support, bener gak? Ya, dia ngomong Bang Yudi, kebetulan ngobrol Bang Yudi lagi sama Lito juga ya kan. Oh saya ketemu, ini orang-orang baik semua nih. Oh jadi nih kayaknya gitu kan. Alhamdulillah jadi lebaran gitu kan. Gayung bersama jadi semuanya ya. Ya kan selain berkarya kita kan juga ada faktor dapur juga yang harus di inilah. Tapi yang paling penting bukan hanya dapurnya ngebul aja, tapi film ini bisa jadi sesuatu untuk masyarakat Indonesia gitu. Ya kan paling penting itu, bener nggak? Nah tinggal cari bagaimana film ini menarik gitu. Ngobrol sama Densu kan gue udah banyak banget ngobrol ngebahas film apa segala. Orangnya perfeksionis, orangnya bagus. Wah alhamdulillah nih aman nih punya partner produser yang sefrekuensi gitu kan.
Cuman ya dia selalu mempersulit terus aja itu cari pemain, nggak mau wah soalnya nggak mempersulit, dia kasih tantangan untuk dapat yang terbaik gitu. Cuman emang film tuh jodoh-jodohan gitu. Sampai ya itu semua pada ya udah Densu aja ya, karena ya film kalau mau bagus harus ada totalitas gitu, karena dia produsernya dan dia juga aktor bagus gitu kan, dia pasti akan total kan. Kapan lagi botakin Densu ya kan? Dan akhirnya jadi poinnya itu ya John. Udah 3 tahun Rohani. Aku mandul yo. Halo. Utang apa? Aku udah pernah ngutang sama aku itu. Konsep lo ya. Nek minggu depan belum bayar. Pada saat melihat hasilnya tuh saya happy banget gitu. Saya pikir oke, saya akan percayakan yang ini kepada Mas Fajar lagi deh gitu. Nah pas nonton nih jujur Mbak Fani, aku tuh malah nggak pernah terpapar sama cerita-ceritanya Fani Kondo waktu itu. Jadi pas pertama nonton aku oke, ini Cinderella story dan sebagainya. Terus aku berusaha mencari, aku dan tim menulis aku nih, Cindy Christina duduk di sini. Ada Cindy, boleh tepuk tangan buat Cindy juga. Thank you Cindy. Itu berusaha mencari apa ya underline dari cerita ini cerita yang bagus, yang menyentuh, tapi apa sih pesan besar yang bisa disampaikan. Seperti yang sudah tadi Mas Fajar sampaikan, ini Cinderella story, betul. Jadi ada seorang remaja perempuan, remaja ya, masih bisa dibilang remaja kan, oke sip. Nah, jadi remaja perempuan yang mencari laki-laki, her prince charming gitu, yang ganteng, yang kaya, ya pokoknya nggak mau susah hidupnya. Tapi ternyata takdir menentukan yang berbeda, dikasih langsung cinta banget nih tapi sama suaminya ini, tapi dikasih suami yang langsung ditegakkan diagnosisnya adalah kena kanker. Itu belum selesai perjuangannya. Gongnya adalah ketika Fani ini sebetulnya ini udah boleh diceritain kan kok, karena kan di podcast ada kan ya, bahwa sebenarnya Faninya nggak siap untuk punya anak karena ya terus gue sama siapa ngerawat anak ini gitu. Namun itu adalah amanah terbesarnya almarhum Hajime Kondo yang lalu berani diemban oleh Fani. Harapannya tentu mungkin waktu itu mudah-mudahan nggak jadi, ini anaknya nggak jadi. Tapi ada satu titik yang dramatis banget. Pokoknya intinya adalah akhirnya lahirlah Kazuki-san Kaskas gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin disampaikan oleh cerita ini adalah ini bukan cerita biasa, ini romantis banget ceritanya. Menyentuh banget dan it's not just another Cinderella story. Wah, tepuk tangan. Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua. Kondisi Pak Haji saat ini. Wah, keajaiban tahajud tuh ternyata jawabannya itu lama ya. Saya tuh mendoakan hal ini terjadi tuh dari suami saya Dewan wafat sampai bertemu dengan Densu, saya hamil 5 bulan. Setiap malam saya setelah membaca Yasin buat almarhum, selain mendoakan ya Allah mudahkan lahiran saya normal, saya nggak apa-apa lahiran nggak ada suami, tapi mudahkanlah prosesnya dengan lancar. Dan saya nggak mau suami saya dikenang hanya menjadi abu. Suami saya ingin dikenang sebagai Papa Udon, gimana ya caranya? Lalu setelah saya mengumumkan kehamilan saya, tidak lama podcast pertama yang mengundang saya adalah Curhat Bang. Di situ saya langsung datang, saya disambut hangat sama Ci Olive. Itu sambutan pertama saya, disambut hangat dalam saya keadaan mengandung. Saya dikasih rezeki yang luar biasa, padahal saat itu saya mengandung, saya khawatir ya rezeki anak ini gimana gitu. Gak ada suami, saya janda gitu. Setelah saya cerita ke Densu, alhamdulillah kok Densu nangis di podcast itu. Dan katanya Bang Fajar, Densu adalah orang yang sulit menangis. Dan dia bilang di podcast itu, Densu tuh bilang, ini bagus ya kalau dibuat film. Ternyata dia Hajime-nya. Wah. Aduh. Dan ini Bang Densu sengaja pakai kacamata berkaca-kaca nih. Bang Densu lagi iya ya. Mungkin tidak akan lama lagi. Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah. Life
was so happy because of you. You are special. Haji memang gitu. Maksudnya yang waktu di acara itu kayak cuman baru pertama kali ketemu ngobrol langsung ngomong kayak gue ada film buat lo gitu. Ya udah kabarin aja ya sama kayak tadi gitu kan. Akhirnya disuruh casting, aku datang. Sebenarnya aku nggak berharap kayak gue dapet nih gitu. Karena for me balik lagi cerita itu akan menemukan karakternya sendiri. Iya. Jadi aku yang kayak selalu setiap aku casting, setiap aku tes screen test apa segala macam, aku cuma doa yang terbaik aja. Kalau misalkan emang gak dapet, ya berarti bukan rezeki aku, bukan untuk aku. Tiba-tiba dipilih lah gitu. Oh alhamdulillah gitu. Piye iki. Bahasa Jawa juga, maksudnya logat Cavani kan logat Jawa kan. Iya. Dengan aku seperti ini, belak-belakannya sih katanya sama ya. Katanya mirip gitu. Cuman berat banget aja, aku tahu ceritanya. Gimana caranya aku bisa membangun cinta Fanny Kondo sama Hajime Kondo itu bisa aku bawa ke di film ini. Bisa aku sama Kodensu sampaikan gitu. Hal yang pertama aku tanya Kak Fanny saat itu waktu pertama kali ketemu sama Kak Fanny, Kak, apa yang paling pengen kamu sampein di film ini? Apa yang kamu pengen orang-orang tuh rasain? Jawaban Kak Fanny aku tulis semua. Yang paling aku ingat adalah segimana Fanny sama Hajime itu cinta sama satu sama lain. Dia bukan cuman pengen, dia pengen banget itu yang terlihat. Dan aku berusaha keras untuk bisa menyampaikan apa yang Kak Fanny mau. Jadi setelah aku berusaha untuk belajar jadi Kak Fanny, aku perhatikan gesturnya, dia centil, katanya kalau ngeliat aku kayak lobster Cimahi badannya cenah. Itu. Terus akhirnya setelah berproses bersama Kodensu, bagaimana Kathleen? Ngobrol, kita curhat hampir setiap hari itu kita ngobrol, kita tiap hari. Gue bosan aja ketemu lo kok, sumpah dah. Gak bercanda. Baru gue seneng tadi. Gak, hampir ketemu setiap hari. Reading, ngobrol di luar reading pun kita ngobrol, misalkan lagi break kita ngobrol curhat-curhat hidup aku, hidup Kodensu, rumahnya gitu. Gak kan? gitu. Gak. Berat dong, jangan dong, iya. Tapi semuanya berhasil sih, karena Kodensu juga willing, sangat open, walaupun bercanda-bercanda dulu awalnya. Ya. Jadi pernah ada reading satu adegan. Adegan dapur gitu, lagi masak atau lagi apa gitu. Terus aku tuh improv aja, improv dengan diri aku aja. Terus Kodensu lagi acting, tiba-tiba tuh barusan ada apa? Gitu kan kayak Bro, lu mau gue kasih tau adegannya gak bro? Biar lu kebayang bro. Jadi gimana? Nih, Coba. Nih kan, ini kan lagi dua nih berdua. Iya. Terus dia gini. Jadi tiba-tiba set dia balik badannya gini, set. Ini badan gue nih. Set. Mukanya di sini, jadi gini ya, mukanya di sini, muka gue di sini. Aku mau bikin anak sama kamu. Coba, jadi gue gini, gimana tadi adik? Ngerti dong, laki ngerti dong. Depan muka lu bro. Aku mau bikin anak sama kamu. Tunggu, gimana tadi? Emang ada di skrip ya? Ada. Oh ada ya. Lu mukanya di sini. Masuk aja sekalian ke dalam muka gue gitu. Tapi segitunya untuk membuat chemistry, makanya tepuk tangan dong buat chemistry mereka berdua. Okazaki desu, itu nama aku, IG aku. Oh, Miyu, silakan. Ya, Okazaki desu, itu aku punya nama aku. Ya, nama saya Miyu Okazaki, saya datang dari Jepang. Dan saya bermain sebagai Yumiko di film Baby Udon. Sebagai content creator di Indonesia, saya sebenarnya terbiasa depan kamera, tapi biasanya kameranya satu, sendiri, di kamar, diam. Tapi pas syuting ada banyak kamera, banyak kru, banyak teman-teman cast. Jadi kondisinya memang beda sekali ya. Ya, karena ini adalah pertama kali saya bermain di film.
jadi lumayan grogi dan berat. Tapi saya sangat senang dapat kesempatan ini, jadi saya sangat ingin berterima kasih kepada produser, sutradara, dan tim casting, tim Baby Udon untuk kasih kesempatan ke saya, kepercayaan saya. Ya, seperti itu. Saya sangat. Dia capek pakai bahasa Indonesia. Tekanan 70/40, nadinya 140 dok. Woi, habisin semua barangnya! Jangan kurang ajar kamu ya. Jaga mulutmu. Kita harus stabilkan dia sekarang. I'm ready to go. Tahan napas pelan ya Bu ya. Fani. Kamu pikir kamu bisa bodoh-bodohi aku? Pendarahannya meningkat dok. Saksian, sekarang. Densu san, ありがとうございます。はい、ありがとうです。Selamat siang, rekan-rekan media dan juga semua teman-teman. Nama saya Hiroaki Gato, di sini berperan sebagai Hiro juga nama perannya. Peran Hiro ini adalah seorang sahabat dari Hajime-san, dan Hajime-san benar-benar percaya kalau setiap saat yang dia susah, dia selalu curhat dan minta bantuan ke orang ini namanya Hiro. Dan iya, iya. Dan untuk dunia nyata juga ini, saya sahabatnya Hajime-san juga ini sungguhnya. Karena saya 2014 saya pindah dari Tokyo ke Jakarta untuk lanjutin karir entertainment. Dan waktu itu Hajime-san juga sangat berjuang untuk buka restoran udon di sini. Dan impian saya adalah pengen hidup dari entertainment, nyanyi dan juga acting. Dan impian Hajime-san adalah mau buka 100 gerai di Indonesia dan mau menyebarkan udon dan cinta lewat makanan khas dari Jepang. Dan story dalam Baby Udon ini, saya salah satu saksi mata juga. Karena saya sering dengar cerita tentang Fanny-san juga dari Hajime-san. Dan sering ketemu makan bareng, kita sama-sama berjuang. Jadi waktu saya diajak untuk main film Baby Udon ini, saya sangat terharu dan saya merasa sangat beruntung bisa terlibat di dalam film ini karena saya bisa buktikan sekarang bisa saya hidup dari entertainment ke Hajime Kondo-san lewat karya ini. Yes, itu dia. Terima kasih. Fani. Tarik nafas panjang saat Kondosan ini tuh cing. Duh, itu. Kondom. Ayu pilek. Namanya Hajime Kondo. Sekali lagi perkenalkan, saya Putri Ayudia. Di film ini saya bermain jadi Dokter Cynthia. Dokter Cynthia ini adalah dokter kandungan, gampangnya gitu ya, yang membantu Hajime dan juga Fanny untuk punya baby. Dalam perjalanannya melewati segala perjuangan IVF gitu ya, dan juga termasuk jadi bagian yang tadi ada suara-suara sebelum bel itu ya, gitu. Kalau teman-teman mungkin buat saya cerita ini memang relatable sekali. Di sini ada para pejuang garis 2, ada. Dalam perjalanan saya cuma mau bilang bahwa kita tidak sendirian, dan semua orang tua, tidak hanya perempuan, menurut saya pasti punya jalannya sendiri, punya waktunya sendiri. Kalau sudah waktunya terjadi, maka terjadilah. Yes, terima. Sadar kamu, Van. Mana ada sih bos besar yang serius sama orang kayak kita. 付き合ってまだそんな経ってないですよね。Hajime-chan sudah cerita sama Fanny-san kondisi kamu yang sebenarnya. Kalau di sini tenang aja, bapak sama ibu tinggal meninggal aja. Bagi Ibu Retno, Ibu Retno ini adalah ibunya Fanny. Perempuan yang dia single parent, ya, tidak mudah hidupnya karena dia juga bukan orang berada, banyak tekanan, banyak kesulitan dalam hidupnya gitu. Jadi dia juga mengalami kesulitan bagaimana menunjukkan rasa cintanya kepada Fanny dan saudara-saudaranya gitu. Jadi nanti dilihat
teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri di film Baby Udon. Dinamika keluarga tinggal meninggal aja. Biar bagaimanapun, dia itu orang asing. Dia nggak ngerti dan nggak paham budaya kita. Mama bisa aja merestui kalian. Tapi Allah tidak akan merestui kalian.